Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Puji Tuhan. Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah membuang kebodohan, mengikuti jalan pengertian. Amsal 9 ayat 6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Selaku orang Kristen, mungkin kita akan tersinggung jika dikatakan orang bodoh. Tetapi kenyataannya, memang tidak sedikit orang Kristen yang demikian. Menurut pendapat orang kebanyakan, kata bodoh berarti tidak mudah memahami, tidak berpengetahuan, berpendidikan rendah, atau tidak pernah mengecap bangku sekolah. Sedangkan lawan katanya adalah pintar. Maksud dari ayat tersebut di atas sama sekali tidak menyinggung seberapa tinggi tingkat pendidikan atau kecerdasan seseorang. Namun menggambarkan tentang keadaan di saat seseorang tidak menyadari sesuatu hal hingga ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ini lebih menekankan pada kualitas hidup seseorang. Dalam menjalani hidup ini, kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ketika kita membuat pilihan yang benar, berarti kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak seharusnya kita perbuat. Kalau kita sudah tahu bahwa hal ini salah, berdampak buruk, merugikan dan bertentangan dengan firman Tuhan, tapi masih saja kita perbuat, inilah yang disebut kebodohan atau tindakan bodoh, karena kita telah salah melangkah. Dan jika kita tidak segera menyadarinya dan terus saja melakukan kebodohan, kita ini disebut sebagai orang yang bebal. Sebab hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Amsal 12 ayat 23. Firman Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kita supaya kita tidak berlaku bodoh. Karena Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang baik bagi anak-anaknya. Masa depan yang penuh harapan bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Hidup yang diberkati, keberhasilan bukan kegagalan, rumah tangga yang bahagia bukan berantakan. Tetapi seringkali rencana Tuhan kita gagalkan melalui perbuatan-perbuatan bodoh kita. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa yang diperdaya oleh iblis akibat dari kebodohannya. Mereka harus menanggung akibat-akibat dari ketidaktaatannya. Selama masih bersandar pada pengertian sendiri, hidup dalam daging, dan tidak tunduk pada pimpinan roh Tuhan, kita disebut sebagai orang bodoh. Kiranya kita tidak salah melangkah dan memilih mengikuti kehendak Tuhan, sehingga kita tidak disebut bodoh lagi. Amin.